Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin cemilan yang simple dan enak dari tape singkong. Ini buatnya gampang banget ya, cuma diaduk aja tapi hasilnya super lembut, gurih, dan legit banget ya. Yuk, siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahan-bahannya? Disimak videonya sampai selesai. Pertama, di sini aku sudah siapkan untuk tape singkongnya. Di sini aku pakai 300 gram. Lalu untuk tape singkongnya ini kita haluskan dulu ya menggunakan garpu. Boleh juga menggunakan blender. Nah, kalau udah halus seperti ini mau aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan juga ada 80 gram margarin. Nah, untuk margarinnya ini mau aku lelehkan, tapi aku skip ya saat ngelelehinnya. Dan ini udah dilelehin, mau aku sisihkan dulu. Oke, langsung aja kita siapkan wadah. Lalu kita tambahkan 3 butir telur ayam utuh. Ini kondisi suhu ruang ya. Lalu 85 gram gula pasir. Lalu aku tambahkan juga vanila cair atau vanila bubuk ya. Untuk takarannya sudah ada di video, tapi kalau mau lebih lengkap bisa dicek nanti di deskripsi box. Lalu ini kita aduk aja untuk gula dan telurnya sampai gulanya ini larut. Nah, kalau udah larut kayak gini, selanjutnya kita masukkan tape yang udah kita haluskan. Ini kita masukkan semuanya. Selanjutnya kita aduk kembali menggunakan whisker sampai tape dan telurnya ini tercampur merata ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan mixer juga boleh-boleh saja, tapi gunakan speed yang paling rendah aja. Nah, ini udah tercampur merata. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu protein sedang. Ini boleh sambil diayak ya, lalu setengah sendok teh garam, dan aku juga mau tambahkan santan instan sebanyak 100 ml. Ini aku pakai dari satu saset santan instan yang ditambahkan dengan air ya, yang kemasan 65 ml. Lalu ini kita aduk aja sampai tercampur merata. Dan kalau sekiranya udah tercampur merata, selanjutnya kita masukkan margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Lalu kita aduk kembali sampai tercampur merata menggunakan whisker. Dan pastikan diaduknya ini benar-benar tercampur merata ya, dan tidak ada endapan margarin di bawah adonan. Nah, kalau udah tercampur merata kayak gini, selanjutnya aku mau tambahkan 25 gram keju yang sudah aku parut. Tapi ini optional ya, kalau mau dipakai boleh, dan kalau misalkan kalian gak terlalu suka boleh di skip aja. Tapi kalau pengen kejunya lebih berasa lagi boleh ditambahkan lagi ya. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan loyangnya. Ini ukuran 20 kali 10 dengan tinggi 4 cm. Dan untuk loyangnya sudah aku olesi menggunakan margarin dan aku taburi dengan tepung terigu tipis-tipis, atau boleh juga dialasi dengan baking paper ya. Lalu kita masukkan aja semua adonannya ke dalam loyang. Kalau udah masuk, kita ratakan aja bagian atas adonannya biar rata. Kalau udah, selanjutnya aku mau tambahkan topping keju parut. Ini untuk banyaknya itu disesuaikan dengan selera ya. Di sini aku pakai kira-kira ada 50 graman. Nah, kalau udah selesai, ini kita ratakan untuk kejunya ke seluruh area atas adonannya ya. Dan aku juga mau tambahkan topping kacang almond slice lagi ya di atas kejunya. Nah, kalau misalkan ada celah, ini kita tambahkan keju slice agak ditekan-tekan biar lebih menempel ke adonannya. Nah, ini udah siap kita oven.
Dan sebelumnya aku juga udah panaskan ovennya selama 10 menit di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Lalu kita turunkan suhunya menjadi 165 derajat Celcius. Kita oven selama 40 menit menggunakan api atas bawah ya. Atau disesuaikan aja dengan oven masing-masing karena tiap oven itu kadang berbeda-beda. Nah, ini kita tunggu aja sampai matang. Nah, ini udah mateng untuk roll tapenya. Kelihatan banget ya, ini tampilannya cantik banget. Tapi kalau kalian pengen dilebihin untuk waktunya biar hasilnya itu lebih coklat itu boleh ya, disesuaikan dengan selera. Lalu ini roll tapenya sebelum kita keluarkan mau aku hentak-hentakan dulu agar lebih gampang keluar. Dan kita sisir bagian pinggirannya itu menggunakan pisau ya. Nah, kalau udah ini bisa kita balik, tapi di sini aku baliknya pakai dialasi kertas gitu ya, biar toppingnya tidak berhamburan atau berjatuhan. Nah, ini untuk bawahnya dia tidak gosong, matangnya juga pas. Dan ini dia hasilnya ya. Ini mirip banget seperti bolu tape, tapi ini bukan bolu ya. Dan sekarang aku mau coba potong dan aku mau cobain rasanya. Nah, ini aku pindahkan dulu ke piring saji. Nah, ini untuk bagian dalamnya ya. Jadi kelihatan dia ini lebih padat hasilnya, tidak seperti bolu, tapi untuk rasanya ini lebih lembut ya dan lebih legit. Bagi kalian yang punya tape di rumah tapi pengen dibikin kue yang simple, ini bisa jadi referensi ya karena bikinnya gampang banget. Dan rasanya juga enak banget ya, gurih, lembut, dan manis. Kalau ada tamu dadakan, bisa nih kita buat kue yang satu ini. Oke, cukup sekian. Sampai di sini. Semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil.